Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maxwell Simangunsong dengan NIM 241951024 dari jurusan Teknik Elektro. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi JFET transistor pada tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu yaitu Pak Baharudin SDMT. Nah, untuk yang pertama adalah apa apa itu JFET atau Junction Field Effect Transistor. Nah, FET itu adalah kependekan dari Field Effect Transistor yang merupakan perangkat elektronika dengan tiga terminal yaitu ada source, ada gate, dan ada drain. Di mana arus output FET dikendalikan oleh tegangan input pada terminal gate yang dan FET dibuat dari bahan semikonduktor TPP dan N. Mirip dengan BJT yang membedakannya adalah arus output BJT yang dikendalikan oleh besarnya arus input pada terminal base. Sedangkan output arus FET itu dikendalikan oleh dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate. Dan pada umumnya FET itu juga disebut dengan JFET. Nah, untuk transistor FET itu ada dua jenis yaitu JFET atau Junction FET Effect Transistor dan yang kedua ada MOSFET. Yang dimana dia adalah Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Selanjutnya, FET atau JFET itu pada dasarnya terdiri dari silikon atau struktur dasarnya yang dimana dia memiliki sambungan atau junction PN pada dua sisinya. Nah, berikut adalah keterangan tentang channel dan terminal pada FET. Nah, di sini kita memiliki sudah memiliki simbol umum pada JFET yang dimana ini adalah gate, di sini adalah nah S ini adalah source dan D ini adalah drain. Nah, ini merupakan simbol umum pada JFET. Nah, untuk gate itu dia ada dua semikonduktor tipe N atau P didoping tinggi untuk membuat junction PN. Lalu daerah yang didoping disebut dengan gate. Nah, untuk source itu merupakan terminal masukan di mana pembawa mayoritas atau majority carrier masuk dan melintas pada semikonduktornya. Nah, untuk yang ketiga itu ada drain yang merupakan terminal tempat keluarnya pembawa mayoritas dari semikonduktor. Ya, lalu ada channelnya yang merupakan area semikonduktor di mana tempat pembawa mayoritas melintas di area source ke drain yang channelnya. Nah, untuk JFET ini dia memiliki dua jenis yaitu JFET P channel. Yang pertama adalah JFET P channel dan yang kedua adalah JFET N channel. Nah, untuk JFET P channel ini, dia adalah JFET yang memiliki lapisan N tipis yang dibentuk pada substrat tipe P di dua sisi. Lapisan tipis tipe N pada kedua sisi inilah yang disebut sebagai gate. Nah, ini adalah gambaran dari JFET P channel yang dimana pada area merah ini adalah depletion layernya, pada garis biru ini adalah drain, pada garis bawah adalah source. Nah, di sini dia menggunakan tipe NPN, lalu pada bagian yang ini adalah gate-nya. Nah, untuk cara kerja JFET channel ini, dia itu akan kita untuk membuat JFET channel bekerja atau meng-on-kannya adalah dengan memberikan tegangan 0 volt pada gate dan memberikan tegangan positif pada source atau VS, lalu drain diberi tegangan VD 0 volt atau tegangan lebih rendah dibanding dengan tegangan source. Saat VG sama dengan 0 volt, maka arus dapat melewati source ke drain secara penuh karena pada saat gate diberi tegangan 0 volt, maka depletion layer dalam kondisi tipis sehingga daerah channel menjadi lebar sehingga dapat dilewati oleh arus listrik. Saat tegangan gate dinaikkan, maka depletion layer pada kedua sisi gate akan melebar ke sebelah dalam channel P sehingga jalur pada channel P semakin menyempit yang menyebabkan arus yang melewati source ke drain itu akan menjadi lebih kecil. Nah, untuk bias pada channel JFET P channel itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Dan setelah sudah dibuatkan gambar rangkaian pada bias JFET P channel yang dimana di sini adalah depletion layer, source dihubungkan ke bagian sisi positif baterai dan sisi negatif baterai dihubungkan ke melewati ground, lalu terhubung ke sisi negatif baterai dan sisi positif baterai yang kedua terhubung ke bagian gate dan terhubung ke bagian sisi JFET dan karakteristik JFET-nya adalah sini adalah NPN. Nah, untuk
Untuk meng-off-kan atau mematikan JFET channel itu ada dua cara, yaitu dengan memutus tegangan bias positif pada terminal source. Dengan demikian tidak ada arus yang masuk ke terminal source. Dengan menaikkan tegangan bias positif ke terminal gate hingga depletion layer menutupi daerah P channel, jika bias positif, maka pada terminal gate dinaikkan sedikit saja, maka daerah depletion layer akan melebar ke arah P channel sehingga daerah P channel akan menyempit menyebabkan arus yang melewati source menuju drain itu semakin kecil. Lalu jika tegangan bias positif diperbesar lagi hingga daerah depletion layer kedua sisi gate menutupi daerah P channel, maka arus tidak akan dapat melewati source ke drain. Dan dalam kondisi ini JFET akan dalam kondisi off. Nah, di sini kita dapat melihat karakteristik JFET P channel. Dari gambar ini kita memiliki kurva atau sumbu Y adalah menunjukkan identitas dari arus arus dan sumbu X menunjukkan identitas identitas dari tegangan. Nah, dari gambar ini dapat dilihat bahwa saat tegangan VGS diberi tegangan 0 volt dan tegangan VSD dinaikkan, maka arus drain source juga akan naik. Saat VDS mencapai tegangan pinch off atau VP, maka arus yang mengalir pada drain source mencapai titik maksimum atau saturasi atau ide yang biasa disebut dengan IDSS. Dan di mana jika tegangan VDS dinaikkan lagi di atas tegangan pinch off, maka arus tetap tetap akan konstan. Dan jika tegangan VDS terus dinaikkan, maka JFET akan mengalami breakdown. Nah, disinilah bagian dari penjelasan dari mengenai karakteristik JFET P channel. Selanjutnya kita melanjutkan JFET jenis yang kedua yaitu JFET N channel. Untuk JFET N channel ini dia memiliki karakteristiknya itu dia memiliki lapisan tipis semikonduktor tipe P yang dibentuk di atas substrat tipe N. Lapisan tipis tersebut sering disebut juga sebagai terminal gate. Nah, untuk JFET N channel ini di sini adalah gambaran umum atau simbol umum dari JFET N channel yang dimana di sini ada bagian gate-nya, di sini ada bagian drain dan di sini bagian source. Nah, untuk dari bagian ini pada garis putus-putus merah ini disebut sebagai depletion layer dan di sini JFET N channel menggunakan karakteristik PNP di mana bagian atas terus sebagai drain, yang di sini sebagai gate dan di sini sebagai source. Nah, untuk pemberian bias pada JFET N channel ini, nah untuk mengoff-kannya itu kita bisa mematikan JFET N channel. Ada dua cara yaitu memutus tegangan bias pada terminal drain hingga tidak ada arus yang mengalir ke terminal drain lalu memberikan bias negatif pada terminal gate hingga kedua sisi gate depletion layer melebar dan menutupi jalur arus dari drain ke source. Dan jika bias negatif pada terminal gate tidak cukup besar, maka depletion layer tidak menutupi jalur N channel sehingga daerah channel hanya menjadi lebih sempit sehingga arus melintas dari drain ke source itu hanya menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah penjelasan yang dari karakteristik untuk mengoff-kan JFET N channel yang dimana di sini bagian gate terhubung ke sisi negatif baterai, lalu sisi positif terhubung ke ground, lalu ke sisi negatif baterai kedua dan sisi positif masuk ke bagian drainnya dari JFET N channel. Nah, satu lagi untuk mengaktifkan JFET N channel itu kita perlu tadi kita sudah membahas untuk mengoff-kan. Sekarang kita membahas tentang mengaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkan JFET N channel itu perlu diberikan bias positif pada terminal drain dan memberikan tegangan 0 volt pada terminal gate atau VG itu sama dengan 0 volt. Nah, saat gate diberikan 0 volt, maka depletion layer pada sambungan PN dan pada kedua sisi tidak mengembang atau tipis atau dia akan tipis sehingga arus dapat melintas dari drain ke source
dengan mudah sehingga dapat mengalirkan arus. Nah, untuk saat terminal gate diberi tegangan negatif, maka depletion layer itu akan melebar ke arah dalam P channel. Semakin besar tegangan negatif pada terminal gate, maka depletion layer semakin lebar hingga maksimum, di mana akan menutupi di mana dia akan menutupi atau menghalangi jalur arus dari drain ke source sehingga tidak akan ada arus yang melewati em, atau arus yang mengalir pada drain atau JFET dan bisa dikatakan pada saat ini dia akan kondisi off. Karakteristik kurva JFET N channel dan karakteristik kurva P channel, eh, kita bisa mengetahui bahwa di bagian ohmic region itu saat area JFET mulai menunjukkan adanya resistansi terhadap arus yang mengalir dari drain ke source atau ID, hanya pada daerah inilah respon kurva yang linear maksudnya. Lalu cut off region itu di mana area JFET dalam kondisi atau mulai off dan dia tidak ada arus ID yang mengalir. Lalu di bagian saturasi region ini di di mana area JFET bekerja penuh dengan arus ID maksimum. Area ini terjadi saat tegangan VDS berada pada tegangan pinch off dan VGS sama dengan 0 volt. Lalu ada bagian breakdown region di mana area area JFET mendapatkan tegangan bias pada terminal drain source atau VDS maksimum atau melebihi dari tegangan yang dibutuhkan transistor, lalu JFET kehilangan kemampuan untuk menahan arus karena tegangan yang diterapkan pada drain source itu terlalu besar. Pada kondisi ini, JFET dapat mengalami kerusakan. Saat JFET bekerja pada kondisi ohmik, region besarnya hambatan FET dapat diketahui menggunakan persamaan RDS sama dengan VP per IDSS. Nah, jika dataset JFET menunjukkan VP sama dengan 4 volt dan IDSS sama dengan 10 miliampere, itu kita bisa mengukur besarannya ohmic region adalah dengan rumus RDS sama dengan 4 volt per 10 miliampere. Nah, di mana besarannya itu adalah 400 ohm. Dari dua tipe JFET yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing JFET adalah normal on, di mana saat terminal gate bernilai 0 volt, dia atau tidak ada tegangan input, maka JFET sudah bekerja atau on. Nah, selanjutnya ada parameter penting pada JFET yang di mana ada yang pertama itu adalah transkonduktans, di mana merupakan rasio perubahan arus pada drain atau ID terhadap perubahan tegangan VGS pada kondisi drain source atau VDS tetap atau konstan. Besarnya ID dapat dicari dengan persamaan berikut, yang di mana ID itu adalah arus drain, IDSS arus drain maksimum, besarnya IDSS itu dapat dilihat pada dataset pada umumnya. Untuk VGS itu adalah tegangan gate, lalu VGS off itulah besarnya tegangan gate source yang menyebabkan arus ID itu tidak mengalir. Nah, selanjutnya dengan VDS sama dengan konstan, maka transkonduktansi itu dapat dicari dengan persamaan berikut. Untuk menyetel FET itu agar bekerja pada tengah-tengah daerah operasi, maka diperlukan konfigurasi ID dibuat setengah IDSS, yang dimana ID itu kita atur di 0,5 IDSS. Nah, untuk VGS-nya itu kita buat VGS off dan VGS sama dengan 0 volt. Transkonduktansi GM disebut sebagai GM0 sehingga VGS off dapat dicari dengan persamaan berikut. Yang dari persamaan transkonduktansi saat VGS sama dengan 0 volt dapat dicari ke transkonduktansi pada nilai VGS tertentu dengan persamaan berikut. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari FET dan di sini adalah penjelasannya. Pada bagian bawah ini adalah penyelesaian dari soal yang di atas. Sekianlah yang bisa saya jelaskan mengenai materi JFET transistor. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.